RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kita kepada guru dan penghormatan kita kepada profesi yang mulia dan terhormat ini. Halo Sobat ASN, hari ini saya akan membahas terkait RUU Sisdiknas yang menjadi berita heboh belakangan ini. Rilis resmi dari Kemdikbud kemarin ya, tanggal 29, menyatakan bahwa RUU Sisdiknas bawa berita baik bagi guru. Nah ini kemarin terdapat taklimat terkait pembahasan RUU Sisdiknas ya. Jadi RUU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa menunggu antrian sertifikasi. Menurut Pak Iwan Syahril ya, menurut Dirjen dari GTK. Nah, di sini selanjutnya Pak Iwan juga menerangkan bahwa guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki serdik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN. Kemudian untuk guru-guru non-ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki serdik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya. Pada intinya, lanjut Dirjen GTK, dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dijamin tetap mendapatkan tunjangan sampai pensiun. Nah ini ada beberapa keresahan dari teman-teman karena memang di RUU Sisdiknas itu tidak dibahas secara detail mengenai besaran dari tunjangan yang diperoleh gitu ya. Apakah ini seperti tamsil, tambahan penghasilan yang mungkin kecil? Yang ditakutkan teman-teman itu rata-rata adalah guru secara eksplisit tidak disebutkan di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru ini terkait besaran dari TPG-nya gitu ya. Sementara di undang-undang yang lalu itu jelas sebesar 1 kali gaji pokok ya. Nah, sementara yang di baru ini, rancangan baru ini sedikit abu-abu karena tidak disebutkan secara eksplisit berapa banyak gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran tentang undang-undang ini. Penting bagi kita untuk mengawal aturan turunan dari undang-undang ini. Itu yang perlu diperkuat menurut Ibu Neti Herawati. Nah, kalau teman-teman lihat di situs Sisdiknasnya sendiri, komitmen pemerintah tingkatkan kesejahteraan guru melalui RUU Sisdiknas. Bagi guru ASN yang sudah bekerja namun belum sertifikasi, tidak perlu lagi antre sertifikasi. Nah, ini sudah dibahas tadi. Bagi guru non-ASN yang sudah bekerja namun belum sertip, tidak perlu lagi antri sertifikasi. Nah, ini konsepnya juga jadi pertanyaan bagi teman-teman. Apa bedanya dari teman-teman yang sudah PPG dan yang belum PPG? Apakah penghasilannya juga sama atau berbeda? Kalau sama, berarti PPG-nya mungkin terkesan agak sedikit sia-sia gitu ya. Jadi teman-teman lagi bertanya juga tentang itu ya. Kemudian ini adalah komitmen berikutnya. RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. Nah, di sini juga penghasilan yang layak itu secara RUU itu di dalam RUU rancangan itu memang tidak disebutkan secara eksplisit dan secara lengkap. Standar penghasilan yang layak itu berdasarkan apa? Apakah UMR? Apakah lebih besar dari tunjangan di undang-undang sebelumnya? RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non-ASN, akan tetap mendapatkan tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan. Sedangkan bagi guru yang sudah bekerja namun belum mendapatkan tunjangan profesi, tidak perlu lagi menunggu antrean sertifikasi untuk segera mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, ini yang kita perlu kawal dan harus kita perhatikan dari teman-teman Persatuan Guru mungkin terkait penjelasan atau secara gamblang disebutkan di undang-undang penghasilan yang layak itu standarnya seperti apa. Nah, kemudian ini ada komitmen yang berikutnya adalah pada intinya dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas, guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi dijamin tetap mendapatkan tunjangan tersebut
Sedangkan guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan bisa segera mendapatkan kenaikan penghasilan tanpa harus menunggu. Selain itu, RUU Sisdiknas juga memberi pengakuan kepada pendidik PAUD dan kesetaraan. Melalui RUU ini, satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan untuk usia 3-5 tahun dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal. Nah, ini kabar gembira sebenarnya bagi teman-teman di jenjang PAUD. Dengan demikian, pendidik di satuan pendidikan tersebut dapat diakui dan mendapat penghasilan sebagai guru sepanjang memenuhi persyaratan. Hal yang sama berlaku untuk pendidik di satuan pendidikan non-formal, penyelenggara program kesetaraan yang memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah sekelumit terkait rancangan undang-undang terkait sistem pendidikan nasional. Nah, ini mungkin menimbulkan polemik ya, pro dan kontra bagi teman-teman terkait komitmen pemerintah yang tidak menyebutkan secara lengkap di bagian penghasilan atau tunjangan gitu ya. Jadi ini menjadi PR kita bersama untuk mengawal dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan RUU ini gitu ya. Harapannya memang di rancangan undang-undang ini sangat berpihak kepada para guru agar mengakomodir kesetaraan dan penghasilan yang layak, yang memang benar-benar layak gitu ya. Ini ada saya lampirkan komentar dari atau masukan atau sambutan taklimat dari Pak Iwan Syaril ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam Data ASN. RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kita kepada guru dan penghormatan kita kepada profesi yang mulia dan terhormat ini. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi melalui proses sertifikasi, baik itu guru ASN dan non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut hingga pensiun, sepanjang tentunya mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi kunci Ibu Bapak, poin berikutnya. Saat ini Ibu Bapak ada 1,6 juta guru. 1,6 juta guru yang belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan karena mereka belum tersertifikasi, karena masih belum menunggu antrian pendidikan profesi guru. Dan ini antriannya 1,6 juta panjang sekali, dan ini perlu waktu lama yang untuk menyelesaikannya. Jadi artinya peningkatan kesejahteraan mereka pun juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, RUU Sisdiknas mengatur bahwa bagaimana kita memikirkan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk guru ASN, kita ingin bagaimana mereka mendapat penghasilan yang lebih baik melalui Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN, aparatur sipil negara, yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur oleh Undang-Undang ASN, tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang untuk PPG. Untuk guru-guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah. Dengan demikian, Yayasan Penyelenggara Pendidikan dapat memberikan gaji yang lebih tinggi kepada guru-gurunya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan insentif-insentif yang dikira perlu oleh yayasan. Dan tentunya yayasan dan guru hubungannya akan semakin harmonis. Kita ingin Yayasan Penyelenggara Pendidikan juga lebih berdaya dalam mengelola SDM-SDM-nya. Pada intinya, Ibu Bapak semua, pengaturan yang diusulkan oleh RUU Sisdiknas ini adalah bagaimana agar guru-guru kita, sekali lagi, yang sudah mendapatkan peningkatan penghasilan, itu tetap dijamin sampai mereka pensiun, dan yang belum, yang 1, juta itu bisa segera untuk mendapatkan peningkatan penghasilan sehingga kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik. Tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang yang mungkin kita nggak tahu, kadang-kadang mereka ikut tapi mungkin dalam prosesnya nggak masuk, ujian seleksinya gagal, ikut proses juga mungkin mereka masih belum bisa lulus, itu ada beberapa proses panjang yang harus dilalui, dan ini yang kita kemudian ingin bagaimana caranya mereka bisa kemudian mendapatkan peningkatan penghasilan tanpa harus melalui antrian yang memang sangat panjang ini.